Shalom jemaat semua, salam jumpa di dalam program GPTC Menyapa. Hari ini GPTC akan menyapa seluruh jemaat dimanapun Anda berada. Dan saya berharap kita tetap sehat, kuat, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita akan menyapa seorang ibu yang luar biasa. Dia adalah ibu gembala kita, yaitu Ibu Trivena Gunawan. Saya akan mencoba menghubungi beliau. Ya, Shalom Ibu Gembala. Baik Sofi, terima kasih. Iya, tetap di rumah aja ya Bu ya, selalu stay at home. Jemaat GPTC ingin mengetahui apa kegiatan Ibu selama di rumah. Selama di rumah, seperti biasa, membersihkan rumah, masak, nyuci, membersihkan tanaman. Kalau masih ada waktu saya merajut. Dan yang tidak boleh kita lupakan, kita harus mengadakan waktu untuk berdiam diri, bersekutu dengan Tuhan. Karena itulah yang akan memberikan kekuatan di dalam hidup kita menghadapi dunia yang sangat menakutkan ini. Puji Tuhan, setuju sekali. Ternyata berdiam diri memang diperintahkan oleh Tuhan ya. Sepertinya menarik bila kita membahas sedikit tentang berdiam diri. Apakah Ibu bisa membagikannya kepada seluruh jemaat GPTC hari ini? Silakan Bu. Sebuah ayat di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-7 bagian pertama, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Dalam masa-masa yang sukar ini, tanpa kita berdiam diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, apalagi pada permulaan kita harus tinggal di rumah, kita sangat khawatir, kita sangat takut menghadapi keadaan dunia ini. Ditambah lagi kabar-kabar yang mengkhawatirkan, mendengar banyak yang meninggal, banyak yang kena, dan ini itu. Sebagai manusia pasti kita sangat khawatir, kita menjadi takut. Dan ditambah lagi waktu itu permulaan kita tidak bisa keluar rumah, kita rasanya belum pernah mengalami hal ini dan kita menjadi sangat takut sekali. Puji nama Tuhan, kalau kita mempunyai Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, Dialah yang memberikan kekuatan kepada setiap kita anak-anak Tuhan yang berharap kepadanya. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan, maka Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus ada bersama dengan kita, anak-anaknya. Dia yang menghibur dan memberikan ketenangan di dalam jiwa kita. Sebuah ayat di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 bagian B. Di situ dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kalau kita gelisah, kita semakin takut. Kadang-kadang kita berpikir hal-hal yang negatif, berpikir hal-hal yang terjadi kepada orang lain, takut terjadi kepada diri kita. Kita menjadi sangat khawatir dan kita tidak tenang, dan itu yang membuat kita menjadi tidak bisa berbuat sesuatu apa, tidak bisa mengerjakan apa-apa. Di dalam mengerjakan sesuatu yang harus kita kerjakan, kadang-kadang kita menjadi salah mengerjakannya, kita menjadi kacau mengerjakannya. Tetapi kalau kita tenang, karena kita mau berdiam diri di hadapan Tuhan, minta kekuatan daripada Tuhan setiap hari, setiap kita bangun tidur, kita mohon, Tuhan kuatkan saya sepanjang hari ini, tuntun langkah saya. Roh Kudus memimpin kehidupan kita, maka sepanjang hari itu kita akan menjadi tenang.
Kekhawatiran bisa datang kepada setiap manusia, tetapi lekasnya kita ingat bahwa Tuhan Yesus bersama dengan kita. Roh Kudus yang ada di dalam kita memberikan kekuatan kepada kita, maka kita akan menjadi kuat dan kita berjalan bersama dengan Tuhan, bisa mengerjakan apapun yang bisa kita kerjakan. Saya berharap selama kita harus tinggal di rumah ini, kita tidak akan mempergunakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak penting, untuk mendengarkan berita-berita yang menakutkan, yang membuat kita menjadi tambah khawatir. Tapi biarlah kita akan lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, lebih banyak mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, baik bagi keluarga, baik orang-orang di sekitar kita. Mungkin apa yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, kita lakukan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan selama kita tinggal di rumah untuk hal yang tidak berguna, hal yang sia-sia. Mungkin saudara berpikir dengan menonton TV, nonton sinetron, kita bisa melupakan kekhawatiran kita. Tetapi setelah itu kita akan menjadi khawatir lagi. Tetapi kalau kita berharap dan memohon kepada Roh Kudus untuk bersama dengan kita, itu tidak sia-sia. Pergunakanlah waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk hal-hal yang bisa dinikmati oleh seisi rumah tangga kita, oleh orang lain, sehingga kita boleh menjadi berkat apapun keadaan kita. Belajarlah selalu mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seorang diri. Tuhan akan selalu memimpin hidup kita apapun keadaan kita. Anak-anak Tuhan yang berharap kepada Tuhan dengan sepenuh hati, pasti Tuhan akan melindungi dan Tuhan akan menjawab doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan dari hati yang murni. Puji nama Tuhan. Saya ingin menyanyikan sebuah nyanyian yang memberi kekuatan di dalam kehidupan kita, yaitu hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku, ya. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sekali lagi, selama diam di rumah, pergunakanlah waktu untuk hal-hal yang penting. Beres-beres rumah, beres-beres tanaman, supaya semuanya bisa lebih indah dan kita bisa menikmati semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita selama kita tinggal di rumah. Bukan buat sesuatu yang negatif, tetapi buat sesuatu yang positif. Amin. Tuhan memberkati. Amin, amin, haleluya. Hari ini Bapak Gembala, Ibu Gembala mungkin berkenan untuk menyapa seluruh jemaat di rumah. Saya persilahkan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya dengan istri bahkan dengan anak mantu cucu semua dalam keadaan baik.
Ini semua berkat kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Yesus, juga doa-doa dari sidang jemaat yang sudah dipanjatkan bagi keluarga kami. Kami bersyukur buat semua ini, dan doa kami juga buat seluruh jemaat yang kami layani, supaya mereka semua diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan kesehatan oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Kita sudah rindu untuk bersama-sama kembali bisa berbakti. Kita tetap berdoa supaya wabah ini bisa cepat berlalu. Tuhan tolong kuatkan kita semua, dan selama kita tinggal di rumah, saya harap kita tetap bisa selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, berbuat hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan, berbuat baik kepada sesama supaya Tuhan dipermuliakan. Apapun yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan akan mencatat dan membalas kita. Puji nama Tuhan. Salam untuk semua saudara-saudara. Salam. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kalau sampai pada saat ini kita masih diberikan perlindungan dan penyertaan yang daripada Tuhan yang luar biasa. Saya berharap kita akan segera memasuki kenormalan yang baru dalam beribadah di gereja kita. Dalam saat seperti ini, mari kita pergunakan waktu untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Semua akan baik-baik saja. Dan yakin dan percaya perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan masih ada buat kita. Bersama Yesus, GBTC bisa mengatasi COVID-19. Amin. Amin. Shalom, kami keluarga Jeffrey Setiawan. Puji Tuhan, kami sekeluarga sehat. Dan kami semua mengikuti ibadah online. Bersama Yesus, GBTC bisa mengatasi COVID-19. Saudara, sudah tidak terasa 4 bulan kita tidak beribadah secara offline. Tapi puji Tuhan kita masih bisa melaksanakan ibadah secara online. Banyak saudara-saudara kita yang berjasa di dalam pembuatan video online ini. Baik untuk ibadah raya minggu, kebaktian youth, maupun sekolah minggu. GBTC menyapa tim video online. Shalom, saya Julie. Saya bersyukur di masa pandemi ini saya masih bisa melayani Tuhan dalam ibadah online melalui informasi yang saya bagikan kepada jemaat GBTC Sokan melalui GBTC Online Service. Semoga bisa menjadi berkat buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. perkenalkan, saya Ruth Federica. Pelayanan saya adalah membuat warta jemaat. Warta jemaat ini dibuat untuk menyampaikan informasi seputar kegiatan gereja. Jika warta jemaat selesai dibuat, saya akan mengirimkannya ke WhatsApp
GBTC Online. Rekan pelayanan di WhatsApp GBTC Online akan meneruskannya mengirim ke seluruh jemaat GBT Cisokan. Biarlah warta jemaat ini menjadi media informasi dan juga boleh menjadi berkat bagi keluarga GBT Cisokan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom jemaat GBT Cisokan, nama saya Donatan. Saya di sini di GBT Cisokan melayani di bidang multimedia, terutama di bidang publikasi. Dalam ibadah online ini, saya bagian mengedit atau editing. Dalam seluruh rangkaian ibadah online ini, saya mengumpulkan data-data mulai dari data warta, pujian, khotbah, juga penyembahan di akhir. Semua yang saya edit itu disusun dalam menjadi satu rangkaian ibadah online, lalu menguploadnya ke YouTube. Sekian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Halo, saya Leon. Saya bertugas mengedit pujian di masa pandemi ini saat ibadah online. Setelah saya edit, video saya kirimkan ke editor lainnya. Shalom, saya Adnan. Saya bersyukur saat ini masih bisa melayani Tuhan, khususnya di dalam pengeditan video sekolah minggu balita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama saya Vanessa Tabita. Saya tergabung dalam tim multimedia sekolah minggu. Saya mengedit ibadah online dari mulai pembuka, pujian, firman Tuhan sampai penutup. Tugas saya adalah menunggu kiriman video dari pembawa pujian dan pembawa firman Tuhan. Kemudian saya mengedit suara dan videonya. Saya sangat senang bisa bergabung dalam tim multimedia karena dapat mengasah dan mengupgrade skill mengedit saya juga kreativitas saya. Namun, mengedit juga bukan hal yang mudah karena saya juga harus pandai membagi waktu dengan kegiatan kampus dengan kegiatan lainnya. Tapi saya berharap melalui ibadah online ini, anak-anak sekolah minggu dapat terberkati dan mereka menjadi tambah semangat beribadah. Terima kasih. God bless you. Halo, nama saya Kristi dan selama ibadah online ini saya bertugas untuk mengedit ibadah online sekolah minggu kelas balita dan batita. Ibadah online sekolah minggu yang sudah direkam nantinya akan diedit menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Setelah itu akan dirender dan jika saat dicek sudah tidak ada revisi lagi, maka akan diupload ke YouTube untuk disaksikan anak-anak pada hari Minggu. Halo, nama gue Vincent. Sekarang di gereja GBTC saya melayani di bidang multimedia dalam mengedit setiap ibadah online setiap minggu,
banyak suka duka yang sudah dialami, terutama ketika dukanya banyak sekali kejenuhan dalam mengedit setiap minggu, tentu capek, dan banyak juga bahan yang seringkali tidak diterima dengan baik, dengan mudah, sehingga banyak waktu yang harus dibuang dalam menunggu setiap bahan yang akan diproses. Sukanya, saya sangat senang dapat tetap melayani meskipun dalam pandemi seperti ini. Meskipun tidak di gereja secara langsung, tetapi saya tetap diberi kesempatan untuk melayani. Dan saya juga tetap aktif dalam melayani dalam videonya. Dalam videonya saya tetap bermain musik bersama keluarga saya untuk tetap melayani Tuhan. Dan saya merasa sangat diberkati karena ibadah online saat ini. Harapan saya untuk yang lainnya, untuk kedepannya, gereja kami dapat tetap semangat, pelayan-pelayan kami dapat tetap semangat dalam mengedit setiap ibadah online, dalam pelayanan-pelayanan yang lainnya, sehingga ibadah online kami dapat tetap berjalan dengan baik dan dapat lebih bagus lagi. Terima kasih, dadah. Ya, inilah kami tim online Sun Parents Day dari Riverview. Puji Tuhan, terima kasih untuk saudara-saudara yang telah berjasa dalam pembuatan video online. Saudaraku, sebelum kita berpisah, ingatlah bahwa Tuhan akan memelihara kasih setianya bagi kita untuk selama-lamanya. Dan perjanjiannya teguh bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.